Saya sendiri pernah belajar sama Habib Anis, Habib Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Saya juga pernah belajar sama beberapa Habib itu. Dan beliau sampai kapanpun ya guru saya. Walaupun saya punya keyakinan bahwa silsilah nasab mereka terputus gara-gara Ubaidillah adalah tidak putra Sayyid Ahmad, bukan berarti saya memutus silsilah keilmuan, enggak. Jadi maaf, kan itu mungkin dari nenek moyang mereka kan pembohong gitu ya. Maaf, pembohong gitu. Pembohong itu adalah silsilah nasabnya, bukan silsilah nasab silsilah itu nasabnya, bukan silsilah keilmuannya. Kalau keilmuannya ya masuknya pada takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu 'alal birri pada kebaikan wa taqwa dan takwa gitu. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau ketakwaan ya sampai kapanpun orangnya, walaupun putranya Abu Jahal yang namanya Ikrimah, berhubung Ikrimah ini orangnya alim, hafid Quran, pada akhirnya ya dimuliakan Rasulullah dan dimuliakan para sahabat. Sebetulnya agak membingungkan juga dialog ini ya. Jadi Kiai ini menyatakan berguru kepada beberapa Habib, bahkan ada yang disebut namanya itu dengan nasab-nasabnya. Lalu ditanya, bagaimana kalau guru kamu itu nenek moyangnya adalah pembohong? Jawabannya, pembohong itu kan dalam masalah nasab, bukan dalam masalah ilmu. Kalau masalah ilmu kan ketakwaan. Ini ada banyak kemungkinan ya penafsirannya ya. Apa mungkin maksudnya mereka itu cuma berbohong dalam masalah nasab, tapi mereka orang yang bertakwa? Itu nggak mungkin begitu ya. Mana ada orang bertakwa berbohong masalah nasab ke Rasulullah lagi? Nggak tanggung-tanggung itu ya. Kan sama aja itu berdusta atas nama Nabi itu. Masuk kepada al-kadzibu 'alan Nabi. Dan itu berat sekali ancamannya. Bagaimana bisa orang yang melakukan itu sepanjang hidupnya kok dianggap bertakwa? Takwa kepada siapa? Kan nggak masuk akal. Tapi nanti saya kasih jawaban yang tepat ya. Bagaimana kalau ditanya begitu ya. Tapi ketika menganalogikan dengan Ikrimah, putra dari Abu Jahal, ini seolah-olah mempartisi. Jadi yang pembohong itu leluhurnya gitu. Jadi kalau Habib yang gurunya ini mungkin bukan pembohong, karena Ikrimah itu walaupun anaknya orang jahat seperti Abu Jahal, ya Ikrimahnya orang baik, ya tetap jadi guru, tetap dihormati gitu. Entah yang mana yang dimaksudkan itu. Kalau begitu mungkin asakron lah ya yang pembohong ya, nenek moyangnya ya. Tapi kan nenek moyang Habib kan nggak asakron semua, ada juga yang lain kan. Atau jangan-jangan Ubaidillahnya yang pembohong. Tapi katanya Ubaidillahnya aja nggak ada kok. Gimana nggak ada orang yang bisa bohong? Sebetulnya kalau ada orang ditanya, Anda punya murid, Anda punya guru Habib, tapi tidak yakin dengan keabsahan nasabnya. Sementara Habib itu menyatakan dirinya adalah Al-Husaini, padahal Anda tidak percaya. Ya tidak mesti dihukumi bohong. Setiap orang yang mengatakan sesuatu yang menurut Anda tidak benar itu nggak mesti bohong, Pak. Bisa jadi berbeda informasinya, gitu saja sih. Memang standar berbohong itu, makna berbohong itu adalah ikhbaru syai'in ala khilafil waqi', mengabarkan sesuatu tidak sesuai fakta. Misalnya Maman tidur, dia bilang Maman pergi ke pasar. Ini ada dua kemungkinan. Mukidi ketika bilang begitu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sengaja mau bohong, sudah tahu Maman tidur, dia bilang pergi ke pasar. Atau sepengetahuan dia, tadi dia mau lihat Maman siap-siap pergi ke pasar, tapi Mukidinya pergi, Mamannya ternyata tidur. Sehingga ketika ditanya, Mukidi di mana? Maman di mana? Ya Maman ke pasar. Berdasarkan pengetahuan dia tadi. Udah nyalain motor, udah bawa tas belanjaan mau ke pasar misalnya, mau beli ayam gitu, pedagang ayam misalnya. Ternyata si Maman mengantuk tidur. Lah Mukidi kan nggak tahu. Nah ketika Mukidi bilang Maman ke pasar, itu bohong memang, tapi bukan bohong seperti yang dikutuk-kutuk oleh agama, bukan bohong seperti yang berdosa. Itu tidak dosa begitu.
Ada itu pencabarannya itu. Perbedaan kita Ahlussunnah dengan Mu'tazilah adalah kalau Mu'tazilah pokoknya kalau sudah bohong dosa, Ahlussunnah enggak, Pak. Bohong dilihat dulu amdan atau tidak. Secara makna iya, secara bahasa iya itu bohong. Pemaknaan bahasanya bohong ya begitu, tetapi kalau secara syariat disebut bohong berdosa itu ada syaratnya. Yustaratu fihi al-amdu. Artinya memang sengaja menyampaikan berita yang dia tahu betul bahwa yang dia sampaikan itu tidak sama dengan yang dia ketahui. Itu namanya berbohong yang dilarang. Ya namanya orang tidak sengaja, tidak tahu. Bukan hanya berbohong, Pak. Apa-apa itu kalau tidak sengaja tidak tahu itu tidak ada hukum dosa, Pak. Kamu makan nasi di depan kamu, sepengetahuan kamu nasi itu milik kamu. Ternyata nasi itu milik orang lain. Ya status kamu memakan nasi itu ya halal, Pak. Tidak lalu kamu dianggap mencuri. Kenapa? Karena pengetahuan kamu itu nasi kamu. Nah ternyata pengetahuan kamu tidak sesuai dengan fakta. Faktanya bukan nasi kamu. Berarti kan kamu sedang bodoh. Atau sedang sama. Bodoh dengan bohong itu sama. Bedanya kalau bodoh itu pengetahuan kamu itu ya, tidak sama dengan aslinya. Artinya kamu makan itu kamu tidak tahu kalau itu punya orang. Taunya kamu itu punya kamu gitu loh. Makanya kamu makan. Ya sah-sah saja begitu. Kecuali kalau kamu sudah tahu itu punya orang kamu makan. Itu baru namanya mencuri ya. Jadi apa-apa itu kalau kita kerjakan tidak sengaja, tidak tahu ya nggak ada hukumnya, Pak. Hatta kamu menjima bini orang saja. Kalau kamu ngerasa itu bini kamu, misalnya mati lampu, ada orang masuk perempuan ke rumah kamu gitu. Terus kamu jima dia, kamu serasa menjima istri kamu, ya nggak ada persoalan, Pak. Nggak akan kamu dianggap berzina, nggak akan kamu lalu dicambuk, nggak akan kamu lalu berdosa hukum zina. Kenapa? Karena kamu kan tidak berniat ke situ. Dan juga kamu melakukan itu karena ketidaktahuan. Sama dalam apapun seperti itu. Jadi dosa itu, mau bohong lah, mau mencuri, ngambil barang orang, atau melakukan perzinahan, semua itu atas dasar kamu tahu persis kalau itu memang dilarang. Kamu tahu persis kalau itu memang bukan punya kamu. Kamu tahu persis kalau kamu bukan cucu Nabi. Ya kalau sepengetahuan dia cucu Nabi, terus kamu tuduh berbohong gimana? Apalagi dituduh sengaja lagi. Ya itu mah nggak ngerti ilmu namanya ya. Nggak ada orang itu dituduh berbohong dengan begitu tuh nggak ada. Walaupun terkadang bahasanya sama. Makanya ada ulama-ulama dulu itu menggunakan bahasa kadhiba atau kadhiba itu kadzabaya itu nggak mesti dimaknai berdusta seperti berbohong. Alamatul munafik itu idza hadasa kadzaba, bukan begitu. Itu semua mesti syaratnya adalah kesengajaan. Mestinya Ki Muharrar itu jawab begitu. Ya kalau Habib guru saya dia meyakini atau dia merasa dzurriyyah Rasulullah, ya wajar, silahkan. Mungkin dia tahu begitu dari leluhurnya, mungkin ya seperti itu. Walaupun saya tidak meyakini, saya tidak akan tuduh dia berbohong. Paling tidak saya menuduh dia tidak tahu kebenarannya. Ya begitu saja. Atau setidaknya mungkin berbeda keyakinan dengan saya. Itu lebih enak, Pak. Lebih elegan kalau jawabnya begitu. Jadi nggak putus sanad gurunya. Walaupun ya wallahu a'lam bagaimana kamu di mata guru kamu. Ya, gara-gara ikut orang ini kamu tiba-tiba tidak yakin dengan nasab gurunya. Karena saya kira lebih penting guru mengakui kalau dia muridnya ya, daripada muridnya yang ngaku-ngaku kalau dia itu gurunya. Karena begini, logika sederhana saja, Pak. Kalau kampus mengakui Anda adalah mahasiswanya, Anda akan dikasih kartu mahasiswa. Tapi kalau Anda mengaku sebagai mahasiswa dari sebuah kampus tapi kampusnya nggak ngakuin, ya orang gila itu. Jadi ke situ aja sih ya, ke situ aja. Ya mungkin gurunya orang baik, mau ditolak nasanya tetap aja ya, murid aja ya. Semoga seperti itu. Allahumma hadina hadasabil.